Bismillahirrahmanirrahim. Ana jadi ingat nih sama cerita pemuda yang merasa salah memberi sedekah. Nah, ceritanya jadi pada malam pertama dia memberi sedekah sama seseorang yang terlihat bingung. Dia memberi sedekah kepada orang itu. Orang itu pun berterima kasih, tapi pada keesokan harinya di pasar ramai dibicarakan ada seseorang perampok yang sudah menerima sedekah. Si pemuda itu dalam hati, aduh aku salah ini memberi sedekah, masa aku memberi sedekah sama perampok sih. Terus pada malam kedua, si pemuda itu bersedekah lagi kepada seorang wanita yang sedang duduk. Wanita itu sangat cantik. Pada siang harinya lagi di pasar ramai dibicarakan ada seorang pelacur yang sudah menerima sedekah. Wah, pemuda itu merasa salah lagi dong. Terus pada malam ketiga ada orang yang lewat. Nah, pemuda itu bersedekah lagi untuk yang ketiga kalinya. Pada keesokan harinya di pasar ramai dibicarakan ada orang yang kaya sudah menerima sedekah. Pada malam keempat, pemuda itu merasa aku sudah 3 kali bersedekah tapi aku salah orang terus. Lalu dia tertidur dan pada tidurnya itu dia bermimpi bertemu malaikat. Malaikat berkata kepada dia, "Wahai pemuda, kamu tidak salah, sedekahmu diterima oleh Allah. Pada malam pertama kamu sedekah kepada seorang pencuri. Kamu sudah menghalangi seseorang untuk mencuri sehingga dia sadar dan akan berpikir untuk bekerja dengan mencari rezeki yang halal. Pada malam kedua kamu mau bersedekah kepada seorang pelacur. Itu sudah menyadarkan wanita itu bahwa dia tidak boleh berzina, bahwa dia harus menjaga kehormatannya. Pada malam ketiga kamu bersedekah kepada orang kaya yang kikir dan sombong agar dia tidak sombong, tidak kikir. Dan sekarang dia sadar dia menjadi seorang yang dermawan. Saat dia terbangun, oh dia sangat lega. Alhamdulillah. Kita dapat apa sih dari cerita ini? Cerita ini bagus banget dan bisa inspiratif banget nih bagi kita sahabat. Jadi apapun yang kita lakukan selagi niat kita ikhlas, niat kita bersih, niat kita karena Allah, kita sudah berusaha menjalankan niat itu sebaik mungkin yang bisa kita lakukan, walaupun toh nanti jalannya tidak semulus apa yang kita pikirkan. Itu gak apa-apa, Allah tetap beri balasan. Ada lagi kisah seseorang yang berzikir. Pada suatu hadis populer nih, dijelaskan 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat ditimbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, ada nih seorang pemuda yang membacanya terbalik, malah dia membacanya bukannya subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, dia membacanya subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Itu kan terbalik ya. Yang namanya bahasa Arab itu nggak bisa dibalik-balik. Kalau kita membacakan zikir yang benar, kita dapat tuh timbangan yang berat di akhirat. Tapi kalau kita membacanya salah, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, maka Allah tetap beri ganjaran kita. Asalkan salahnya nggak disengaja, asalkan salahnya nggak dibuat-buat, Allah berikan dia 1 pohon kurma di surga. Dan 1 pohon kurma di surga itu sangat besar. Jika kita berjalan di bawahnya 100 tahun, kita tidak akan merasa kepanasan. Kita terus keteduhan karena saking besarnya 1 pohon kurma di surga. Makanya itu, apapun yang kita lakukan, yang penting kita melakukan baik dan niat kita baik. Insya Allah selalu baik, karena tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan pula. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Tapi jika kamu melakukan kejahatan, begitu pula kejahatan itu akan berbalik kepada dirimu sendiri. Ingat ya teman, selalu jaga niat dan selalu mengatasnamakan perbuatan kita dan mengingat selalu perbuatan kita, karena kita ada yang mengawasi. Kita harus selalu berbuat baik dan baik lagi.